Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa akan dirimu sendiri. Dan jangan lupa dari mana kamu berasal. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kepopuleran Semar atau Sabdo Palon dan lakon Semar Boyong yang menggambarkan hal yang sama yang terjadi di Indonesia saat ini, bahkan hingga di dunia. Selamat menyaksikan. Siapa yang tak kenal Semar? Setidaknya kebanyakan orang tahu Semar adalah pimpinan 4 sekawan Punokawan. Sepintas, memang tokoh Semar sebatas melucu dan pereda ketegangan penonton di tengah malam. Namun, menurut kisah pewayangan Jawa, Sang Hyang Wenang memang menciptakan sebuah telur. Cangkangnya itu menjadi togok, putihnya menjadi Semar, sedangkan kuningnya menjadi Batara Guru. Semar yang memiliki badan gemuk tak jelas laki-laki atau perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya tidak ada yang sempurna dan masing-masing memiliki ciri khas. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Umumnya, masyarakat mengenal bahwa Semar adalah putra Sang Hyang Wisesa yang mana memiliki anugerah mustika Manik Astagina dan 8 daya. 8 daya itu adalah tidak pernah mengantuk, tidak pernah lapar, tak pernah jatuh cinta, tak pernah sedih, tak pernah capek, tak pernah merasakan sakit, tak pernah merasakan kepanasan, dan tak pernah merasakan kedinginan. Menurut pendapat seorang sejarawan, Profesor Dr. Slamet Mulyono, tokoh Semar ini pertama kali ditemukan di dalam karya sastra pada zaman Kerajaan Majapahit yang berjudul Sudamala. Karya sastra tersebut dalam kakawin juga dipahat dalam bentuk relief di Candi Sukuh yang dibuat tahun 1493. Tokoh Semar ini merupakan hamba atau abdi tokoh utama dalam kisah Sahadewa yang merupakan sosok dari keluarga Pandawa. Tentunya, Semar bukan hanya sebagai pengikut semata, melainkan juga sebagai penghibur lara dalam mencairkan suasana yang tegang. Di zaman berikutnya, saat kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang di Pulau Jawa, pewayangan pun mulai digunakan sebagai media dakwah. Kemudian, di era selanjutnya, derajat Semar semakin meningkat, di mana para pujangga Jawa mulai mengkisahkan Semar bukan sebagai rakyat jelata saja, melainkan juga sebagai jelmaan Batara Ismaya yang merupakan kakaknya Batara Guru, alias rajanya para dewa. Banyak sekali versi yang mengisahkan asal-usul Semar. Namun, sebagian besar mengatakan bahwa Semar adalah jelmaan dewa. Di setiap pementasan wayang, Semar selalu menyampaikan kata-kata bijaknya yang sifatnya lebih ke umum, sehingga kata-kata bijak Semar masih relevan dengan siapapun dan kapanpun. Dan Semar merupakan tokoh pewayangan ciptaan pujangga lokal. Meskipun statusnya hanya sebagai abdi, namun keluhurannya sejajar dengan Prabu Kresna dalam kisah Mahabharata. Jika dalam perang Baratayuda, menurut versi aslinya,
penasihat pihak Pandawa hanya Kresna seorang. Maka, dalam pewayangan Jawa, jumlahnya ditambah menjadi 2. Satu-satunya adalah Semar. Semar dalam karya sastra hanya ditampilkan sebagai pengasuh keturunan Resi Madumasa, terutama para Pandawa yang merupakan tokoh utama kisah Mahabharata. Namun, dalam pementasan wayang yang bertemakan Ramayana, para dalang juga biasa menampilkan Semar sebagai pengasuh keluarga Sri Rama ataupun Sugriwo. Seolah-olah Semar selalu muncul dalam setiap pementasan wayang, tidak peduli apapun judul yang sedang dikisahkan. Dalam pewayangan, Semar bertindak sebagai pengasuh golongan kesatria, sedangkan Togop sebagai pengasuh kaum raksasa. Dapat dipastikan, anak asuh Semar selalu dapat mengalahkan anak asuh Togop. Hal ini sesungguhnya merupakan simbol belaka. Semar merupakan gambaran perpaduan rakyat kecil sekaligus dewa kayangan. Jadi, apabila para pemangku pemerintahan sebagai kaum kesatria asuhan Semar yang senantiasa mendengarkan suara rakyat kecil yang bagaikan suara Tuhan, maka negara yang dipimpinnya pasti menjadi negara yang unggul dan sentosa. Lakon Semar Boyong yang dibawakan oleh dalang Ki Ardi Purboantono merupakan bentuk lakon carangan pada cerita pewayangan Jawa. Lakon carangan atau cerita carangan adalah lakon wayang yang keluar dari jalur pakem atau kisah Mahabharata atau Ramayana. Namun, para pemeran dan tempat-tempat dalam cerita carangan itu tetap menggunakan tokoh-tokoh wayang Purwo yang berdasarkan Mahabharata atau Ramayana seperti biasanya. Dalam cerita Semar Boyong dikisahkan bertemunya 3 raja penguasa untuk memperebutkan tokoh Semar dalam satu zaman. Raja Rama Wijaya dari kerajaan Poncowati, Raja Duryudana dari kerajaan Astina, dan Raja Puntadewa dari kerajaan Indraprasta. Raja Ramawijaya yang hidup pada masa kisah cerita Ramayana jelas berselisih waktu sangat jauh dengan 2 raja lainnya yang hidup pada masa kisah Mahabharata. Secara kronologis, cerita ini tidak berkesinambungan, tapi itulah uniknya wayang. Lebih berkembang dalam hal bentuk cerita dibanding wayang asli dari India. Nilai filosofis dan ajaran moral dalam lakon Semar Boyong itulah yang sebenarnya ditonjolkan. Sosok Semar, sebagaimana uraian di atas, adalah sosok bijak yang sangat dibutuhkan karomah serta nasihatnya oleh siapapun raja yang berkuasa. Sosok Semar digambarkan dalam cerita itu mampu meredam pagebluk atau bencana, berupa wabah penyakit yang melanda kerajaan manapun. Sehingga, di mana Semar mengabdi, di situ kerajaan akan menjadi aman, tentram, jauh dari bencana. Kepiawaian dalang muda berbakat Ki Ardi Purboantoro dalam membawakan cerita layak mendapatkan apresiasi. Pemahamannya dalam ajaran agama Islam yang cukup fasih disampaikannya kepada penonton melalui tokoh Semar dengan menyisipkan nukilan ayat-ayat suci Al-Quran lewat nasihat-nasihat Semar kepada para utusan yang memperebutkan dirinya. Isu-isu soal nasionalisme
radikalisme, persatuan dan kesatuan bangsa coba diangkat oleh Dalang Ardi dengan tak lupa disisipkannya ayat-ayat suci dalam bentuk nasihat yang disampaikan oleh tokoh. Ringkasan cerita wayang kulit Semar Boyong diceritakan bahwa kerajaan Poncowati terserang wabah penyakit karena ditinggalkan oleh Semar. Demikian juga Astina dan Indraprasta dapat selamat dari bahaya jika diikuti oleh Semar. Karena itulah Sri Rama Raja Pancawati mengutus Lesmana, Puntadewa Raja Indraprasta mengurus Arjuna, dan Duryudana Raja Astina mengutus Karna untuk memboyong Semar. Semar bersedia diboyong kemanapun, asalkan mereka dapat mewujudkan berupa bunga pandan tunjung biru. Karena ada lebih dari satu yang menginginkannya, Semar mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mempersembahkan sekar pudak tunjung biru, dialah yang akan dijadikan tuannya. Dan ketiga utusan pun segera bergegas mencari di mana keberadaan sekar pudak Tanjung Biru. Singkat cerita, dari ketiga utusan tersebut, hanya satu yang berhasil mempersembahkan sekar pudak Tanjung Biru, yaitu Raden Arjuna, utusan Pandawa. Setelah sekar pudak Tanjung Biru dipegang oleh Semar, berubahlah bunga itu menjadi wanita yang sangat cantik, yang ternyata seorang bidadari dari kayangan bernama Dewi Kanestren, yang ternyata juga adalah istri dari Semar sendiri. Karena Raden Arjuna telah berhasil mengembalikan istri Semar, ia pun berjanji akan kembali ke Amarta sebagai pamomong para kesatria Pandawa seperti semula. Hal tersebut dilaporkan oleh Lesmana kepada Sri Rama, dan Sri Rama kemudian memberangkatkan pasukan keranya untuk menyerang Indraprasta, sekalian mencari tempat penjelmaannya kelak. Terima kasih telah menyimak kisah ini, dan jangan pernah lupa akan diri sendiri, dan jangan lupa juga dari mana engkau berasal. Sampai berjumpa di kitab yang lainnya.